Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi. Baiklah anakku semua, kelas 8C dan kelas 8D. Di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang iklan, poster, dan slogan. Yang pertama, kita membahas tentang iklan terlebih dahulu. Apa itu iklan? Coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan iklan. Dari mulai sabun, kemudian pemilu, kemudian sirup. Lanjut. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan itu berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga berarti pemberitahuan kepada khalayak atau kepada masyarakat umum mengenai barang dan jasa yang dijual dan dipasang melalui media massa. Nah, kemudian teks iklan biasanya bertujuan memperkenalkan suatu produk baik barang dan jasa kepada masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Dengan demikian, teks iklan bersifat deskriptif dan juga persuasif. Nah, fungsi iklan itu bisa untuk sarana informasi, menyampaikan produk baru dan ciri-ciri produk yang diiklankan. Kemudian fungsi persuasi atau mempengaruhi, yaitu mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Kemudian yang ketiga, sebagai pengingat. Iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Kemudian ciri-ciri iklan, yang pertama, bersifat informatif dan komunikatif, berisi informasi dan mengomunikasikan. Yang kedua, iklan harus disusun secara objektif dan jujur, ditulis apa adanya, dan juga tidak ada tendensi satu apapun. Yang nomor tiga, teks iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, teks iklan tidak menyinggung pihak lain. Dan yang terakhir, teks iklan menarik perhatian banyak orang. Nah, coba perhatikan, di situ ada dua buah iklan. Yang pertama itu ada iklan Sprite dan yang kedua adalah teh pucuk harum. Nah, kita membicarakan tentang jenis-jenis iklan. Yang pertama, kita lihat dari sifat iklan, tujuan iklan, dan ruang iklan. Yang sifat iklan, kita bisa lihat yang pertama ada teks iklan niaga dan yang kedua teks iklan non-niaga. Niaga berarti hubungannya dengan jual beli, sedangkan non-niaga bukan jual beli. Coba perhatikan yang iklan niaga. Iklan dibuat untuk mempengaruhi khalayak umum atau warga masyarakat supaya tertarik untuk memiliki, membeli, dan menggunakan produk yang diiklankan. Contohnya di sini ada mobil Xenia. Berarti mengiklankan mobil ini harapannya agar masyarakat tertarik memiliki dan membeli serta menggunakan produk ini. Yang kedua, iklan non-niaga. Nah, ini biasanya iklan layanan masyarakat dengan tujuan menarik perhatian masyarakat. Jadi, warga masyarakat mempunyai rasa simpati atau memberikan dukungan terhadap aspek yang diiklankan. Contoh, ayo sekolah. Ada lagi contoh, hindari pergaulan bebas. Nah, itu kan iklan-iklan non-niaga. Yang berikutnya, tujuan iklan. Yang pertama, iklan penawaran atau permintaan. Yang kedua, iklan pengumuman. Itu berdasarkan tujuannya. Penjelasannya, teks iklan penawaran atau permintaan. Biasanya berupa iklan niaga penawaran produk barang atau jasa agar masyarakat membeli atau mengonsumsi. Nah, sedangkan produk permintaan berisi permintaan agar orang lain mau bekerja sama dengan pemasang iklan. Ini contoh iklan Indomie adalah iklan penawaran barang.
Nih, contoh iklan permintaan. Lowongan pramugari Garuda Indonesia. Itu meminta masyarakat untuk mendaftarkan. Ayo segera bergabung agar menjadi pramugari di Garuda Indonesia. Berikutnya berdasarkan, nah ini contoh iklan permintaan masih ada lagi. Nah, ini lowongan pekerjaan. Kemudian teks iklan pengumuman. Nah, ini pengumuman non niaga. Memberitahukan kepada atau menerangkan kepada masyarakat. Nah, bisa berupa peristiwa, kematian, kelahiran, pernikahan, atau keberhasilan seseorang. Nah, ini contoh iklan pernikahan. Kemudian kalau kita lihat di koran-koran ada iklan pengumuman lelang, kemudian iklan kematian itu juga ada. Yang C berdasarkan ruang iklan. Nah, ada yang pertama itu iklan baris, yang kedua iklan kolom atau display. Nah, iklan baris ini iklan yang singkat, terdiri dari beberapa baris dalam kolom khusus, biasanya ini berada di koran. Yang diiklankan bisa rumah, bisa lowongan pekerjaan, bisa pencarian orang hilang, bahkan biro jodoh juga ada. Nah ini, meskipun ditulis dengan singkatan-singkatan, tetapi singkatan itu sifatnya umum. Banyak orang yang sudah paham terhadap singkatan-singkatan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghemat biaya. Contoh, nih dijual segera HP Redmi 9 Sega Cell. Berarti di Sega Cell kondisi bagus dan garansi. 1,8 juta nego. Hubungi, nah ini jelas. Ada barang, kemudian ada tempat, ada kondisi barang, ada harga, kemudian ada kontak personnya. Nah, yang kedua, teks iklan kolom atau display. Nah, iklan kolom ini biasanya secara ukuran dia lebih besar dibanding dengan iklan baris. Berarti misalkan lebih besar, kompensasinya berarti pemasangan biayanya juga lebih mahal. Baik itu iklan apapun ada, iklan lowongan pekerjaan besar itu juga ada, kemudian iklan ucapan terima kasih, ucapan HUT RI ke-75 itu juga ada. Nah, contohnya ini kursus komputer. Nah, ini kan untuk iklan permintaan atau penawaran nih untuk mengikuti kursus komputer. Nah, kemudian ini iklan mobil. Nah, oke. Kita lanjut di PowerPoint berikutnya. Nah, perhatikan ini. Nah, berikutnya tadi kita sudah membicarakan tentang iklan. Nah, kali ini kita lanjut tentang poster dan juga slogan. Nah, poster itu secara pengertian lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Nah, poster ini, Pak, berarti iklan bisa dimasukkan ke poster? Bisa. Tapi secara ruang, iklan ini lebih luas dibanding dengan poster. Kalau poster itu kan media cetaknya. Cetak, jadi kertas. Kertas yang di print, kemudian ditempel-tempel, nah itu poster. Sedangkan iklan ini lebih luas. Bisa dia itu di internet, bisa di televisi, bisa di radio. Poster ini disertai dengan gambar. Nah, kalau dari KBBI, pengertian poster itu plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan yang disertai dengan tulisan dan gambar yang mencolok. Berarti ada tulisannya, kemudian ada gambarnya. Dibuat warna-warni yang menarik. Mencolok itu biasanya berhubungan dengan warna. Kalau warnanya warna-warni itu akan mencolok penglihatan kita. Nah, kemudian pemasangan poster itu di mana aja? Bisa di tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Ditempel di dinding atau di tembok, bahkan ada yang ditempel di pinggir-pinggir jalan. Nah, tujuannya apa? Poster itu agar sesuatu yang ada di dalam poster itu diketahui oleh masyarakat umum. Jadi masyarakat umum tertarik untuk membeli, memakai, mengikuti isi poster tersebut.
Nah, kemudian bahasa poster apa? Karena poster itu tidak terlalu besar, rata-rata tidak terlalu besar, dia itu menggunakan bahasa yang singkat, jelas, jelas itu mudah dipahami, tidak ambigu, tidak multitafsir. Efektif itu penggunaan bahasanya itu efektif, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan menarik perhatian pembaca. Nah, prinsip penyusunan poster ada 4. Yang pertama, kalimat dan gambar dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi sehingga harus menggunakan kata-kata yang menarik. Nomor 3, kata-kata yang digunakan singkat padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir, dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui khalayak dengan cepat dan menarik. Gambar akan mendukung kalimat poster sehingga tidak perlu kalimat yang banyak. Gambar sudah mewakili poster. Nah, ini jenis poster berdasarkan isinya. Ada poster niaga, jual beli, poster kegiatan, misalkan kegiatan 17-an, poster hiburan, misalkan poster konser musik, poster penerangan pendidikan, misalkan peringatan hari pendidikan, hari guru, poster layanan masyarakat, misalkan imunisasi, posyandu, dan sebagainya. Poster niaga, nah ini menarik untuk perhatian pembaca agar membeli atau menggunakan barang atau jasa. Ini contohnya ini motor. Lihat ini gambar motor, kemudian tulisan produk motornya Spin 125, Matic, jelas Matic. Ini pasti lebih irit, pasti dilirik. Nah, kan sederhana sekali. Yang kedua, poster kegiatan. Bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Contoh, hadirilah pengajian bersama Agim. Oh, ini kegiatan agar pembaca mengikuti dan menghadiri kegiatan pengajian tersebut. Poster hiburan. Nah, ini memberitahukan kepada khalayak umum tentang hiburan. Contoh, saksikan dan ikutilah pentas seni dan pameran budaya. Nah, ini contoh. Nah, ini poster penerangan pendidikan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekolah adalah rumah kedua kita. Oke, stop mencontek. Sukseskan pilkada serentak. Oh, ayo dukung Germas. Nah, ini layanan masyarakat. Nah, berikutnya kita membicarakan tentang slogan. Perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi. Ideologi biasanya itu pilkada itu loh mas, mbak. Golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Sifatnya membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Ini contohnya. Kalimat slogan singkat penuh makna. Pemuda sehat, negara kuat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kelas bersih, hati jernih. Contoh lain, Klaten bersinar. Oke. Sukoharjo makmur. Solo berseri tanpa korupsi. Nah, contoh lain ya. Bersih itu sehat. Sehat bersih pangkal sehat. Nah, sehat pangkal kaya. Nah, RCTI oke. Trans TV milik kita bersama. SCTV satu untuk semua. Nah, TPI makin asik aja. Nah, ini contoh-contoh slogan yang lain. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanya langsung di forum bersama Pak Yuni. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.